Cara pengisian Excel Register ANC Surveillance Sentinel. Excel Register ANC Surveillance Sentinel atau kita sebut dengan SS03 adalah Excel Register yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh data yang telah dicatat pada formulir SS01 dan SS02 dalam bentuk dokumen elektronik. Hasil inputan pada SS03 akan divisualisasikan secara otomatis untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Berikut akan dijelaskan cara pengisian SS03. Untuk dapat mengakses SS03, masukkan password pada kolom yang tersedia. Sebelum mengoperasikan SS03 ini, pastikan menu Calculation Option pada Excel berada pada pilihan Automatic. Caranya, klik Formula, klik Calculation Option, klik Automatic. Menu-menu yang terdapat di Excel Register ANC Surveillance Sentinel ini adalah sebagai berikut. Identitas, berisi informasi terkait data dasar lokasi Surveillance Sentinel pada ibu hamil. Petunjuk penggunaan, berisi petunjuk pengisian Excel Register ANC. Input data atau kompilasi data, berisi tempat input data ibu hamil yang mengikuti Surveillance Sentinel, baik untuk satu lokasi Sentinel atau kompilasi dari beberapa lokasi Sentinel. Laporan per lokasi, berisi laporan singkat dari lokasi Sentinel. Demografi, berisi hasil analisis terkait karakteristik demografi ibu hamil. Prevalensi, berisi hasil analisis prevalensi HIV, sifilis, dan hepatitis B dalam bentuk tabel dan grafik. Partisipasi, berisi hasil analisis terkait partisipasi ibu hamil selama periode Surveillance Sentinel. Tindak lanjut pengobatan, berisi analisis terkait tindak lanjut pengobatan ibu hamil jika hasil pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B positif. Seluruh data yang diinput ke dalam SS03 bersumber dari formulir SS01 dan SS02 yang telah diisi oleh petugas. Mari kita lihat satu persatu penjelasan dari setiap menu. Pilih atau klik pada tulisan menu yang diinginkan untuk masuk ke dalam menu tersebut. Menu identitas. Provinsi. Pilih nama provinsi pada drop list yang telah tersedia. Data dapat disalin dari formulir SS01 bagian provinsi. Contoh, Aceh. Kabupaten atau kota. Pilih nama kabupaten atau kota pada drop list yang telah tersedia. Drop list yang muncul hanya kabupaten atau kota terpilih dari provinsi yang telah diisi sebelumnya. Data dapat disalin dari formulir SS01 bagian kabupaten atau kota. Contoh, Aceh Besar. Fashiankes. Pilih nama Fashiankes pada drop list yang telah tersedia. Drop list yang muncul hanya nama Fashiankes terpilih dari kabupaten atau kota yang telah diisi sebelumnya. Data dapat disalin dari formulir SS01 bagian nama Fashiankes. Contoh, Baitussalam. Untuk tingkat kabupaten atau kota, dapat mengisi Fashiankes lebih dari satu. Contoh, Darul Imaroh, Indrapuri, Inginjaya, Kota Baru. Tahun Surveillance Sentinel. Diisi dengan tahun pelaksanaan Surveillance Sentinel. Caranya, pilih tahun dari drop list yang telah tersedia dalam kolom isian. Contoh, 2021. Petunjuk penggunaan. Menu ini berisi petunjuk pengisian Excel Register ANC Surveillance Sentinel secara lengkap untuk setiap variabel yang sedang dijelaskan pada video ini. Input data atau kompilasi data. Pada menu ini terdapat dua submenu, yaitu Input Data Sentinel dan Input Data Kunjungan. Pertama, Input Data Sentinel. Digunakan untuk mengisi data ibu hamil yang mengikuti Surveillance Sentinel. Input Data Sentinel terdiri dari 7 kolom utama, yaitu lokasi Surveillance Sentinel, data sosial demografi, riwayat kesehatan,
Pemeriksaan HIV. Pemeriksaan sifilis. Pemeriksaan hepatitis B, dan kolom validasi. Berikut cara pengisiannya. Lokasi surveillance sentinel. Nomor, isi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan data ibu hamil terakhir yang diinput. Setelah mengisi angka 1, maka akan muncul peringatan otomatis berwarna merah pada setiap kolom yang berarti data wajib diisi. Warna ini akan hilang jika data telah diisi. Lokasi atau wilayah sentinel. Pilih nama kabupaten atau kota dari drop list yang telah tersedia pada kolom isian. Contoh, Aceh Besar. Fashiankes. Pilih nama Fashiankes pada drop list yang telah tersedia. Nama Fashiankes dapat dilihat pada menu identitas yang telah diisi sebelumnya. Contoh, Baitus Salam. Kode Fashiankes akan keluar secara otomatis sesuai dengan nama Fashiankes yang telah diisi sebelumnya. Contoh, P11-080-61101. Data sosial demografi. Informasi sosial dan demografi diisi pada bagian data sosial demografi pada SS03. Pengisian kolom-kolom pada data sosial demografi adalah sebagai berikut. Kode ID Sentinel. Diisi dengan kode ID Sentinel. Data dapat disalin dari SS01 bagian kode ID Sentinel. Contoh, 110-806-001. Jika kode ID Sentinel duplikasi, maka sistem akan memberikan peringatan warna coklat pada kolom dan tulisan yang duplikasi. Tanggal kunjungan Sentinel. Diisi dengan tanggal kunjungan ibu hamil ke ANC pada periode surveillance Sentinel. Data dapat disalin dari SS01 bagian tanggal. Contoh, 01 Sep 21. Tanggal lahir. Diisi dengan tanggal lahir ibu hamil. Data dapat disalin dari SS01 bagian tanggal lahir ibu hamil. Contoh, 17 Sep 90. Kehamilan ke. Pilih kehamilan ke pada drop list yang telah tersedia. 1, 2, lebih dari 3. Data dapat disalin dari SS01 bagian kehamilan ke. Contoh, 1. Pendidikan. Pilih pendidikan pada drop list yang telah tersedia. Tidak sekolah, SD, SMP, SMA, akademi atau S1 sederajat. Data dapat disalin dari SS01 bagian pendidikan. Contoh, SMA. Riwayat kesehatan. Informasi riwayat kesehatan diisi pada bagian riwayat kesehatan pada SS03. Pengisian kolom-kolom pada riwayat kesehatan adalah sebagai berikut. Status HIV. Pilih status HIV pada drop list yang telah tersedia. Negatif, sebelumnya positif, belum pernah diperiksa. Data dapat disalin dari SS01 bagian status HIV. Contoh, belum pernah diperiksa. Status ART. Pilih status ART pada drop list yang telah tersedia. Bukan ODA. Minum ARV sama dengan atau lebih dari 6 bulan. Minum ARV kurang dari 6 bulan, tidak dalam pengobatan ARV. Data dapat disalin dari SS01 bagian status pengobatan ART. Contoh, bukan ODA. Status sifilis. Pilih status sifilis pada drop list yang telah tersedia. Negatif, sebelumnya positif, belum pernah diperiksa. Data dapat disalin dari SS01 bagian status sifilis. Contoh, belum pernah diperiksa. Status hepatitis B. Pilih status hepatitis B pada drop list yang telah tersedia. Negatif, sebelumnya positif, belum pernah diperiksa. Data dapat disalin dari SS01 bagian status hepatitis B. Contoh, belum pernah diperiksa. Pemeriksaan HIV. Pengisian kolom-kolom pada pemeriksaan HIV adalah sebagai berikut. Nama reagen 1. Diisi dengan nama reagen yang digunakan.
Pastikan penulisan nama reagen konsisten pada setiap kolom. Data dapat disalin dari SS01 bagian nama reagensia R1. Contoh, SD HIV sifilis duo. Hasil reagen 1. Pilih hasil reagen 1 dari drop list yang tersedia. Reaktif, non-reaktif. Data dapat disalin dari SS01 bagian hasil pemeriksaan R1. Jika hasil reagen 1 non-reaktif, akan keluar peringatan warna hitam pada nama dan hasil pemeriksaan reagen 2 dan 3, yang artinya data tidak perlu diisi. Contoh, reaktif. Nama reagen 2 diisi dengan nama reagen yang digunakan. Pastikan penulisan nama reagen konsisten pada setiap kolom. Data dapat disalin dari SS01 bagian nama reagensia R2. Contoh, KHB. Hasil reagen 2. Pilih hasil reagen 2 dari drop list yang tersedia. Reaktif, non-reaktif, tidak diperiksa. Data dapat disalin dari SS01 bagian hasil pemeriksaan R2. Contoh, reaktif. Nama reagen 3. Diisi dengan nama reagen yang digunakan. Pastikan penulisan nama reagen konsisten pada setiap kolom. Data dapat disalin dari SS01 bagian nama reagensia R3. Contoh, Diagnostar. Hasil reagen 3. Pilih hasil reagen 3 dari drop list yang tersedia. Reaktif, non-reaktif, tidak diperiksa. Data dapat disalin dari SS01 bagian hasil pemeriksaan R3. Contoh, reaktif. Kesimpulan hasil HIV. Pilih kesimpulan hasil HIV dari drop list yang tersedia. Reaktif, non-reaktif, inkonklusif. Data dapat disalin dari SS01 bagian kesimpulan. Contoh, reaktif. Jika kesimpulan hasil HIV non-reaktif, akan keluar peringatan warna hitam pada tindak lanjut ART, yang artinya data tidak perlu diisi. Jika data pada kesimpulan hasil tidak sesuai dengan interpretasi dari hasil laboratorium yang dilakukan, maka akan keluar peringatan berwarna kuning. Silakan lakukan cross-check data dengan laboratorium dan penanggung jawab surveillance sentinel untuk mendapatkan isian yang benar. Tindak lanjut ART. Pilih tindak lanjut ART dari drop list yang tersedia. Ya dan tidak mendapatkan pengobatan. Data dapat disalin dari SS01 bagian pengobatan HIV yang diterima. Contoh, ya. Pemeriksaan sifilis. Pengisian kolom-kolom pada pemeriksaan sifilis adalah sebagai berikut. Tes treponemal, TPHA atau TP Rapid. Pilih tes treponemal yang dilakukan dari drop list yang tersedia. TPHA, TP Rapid. Data dapat diambil dari SS01 bagian metode pemeriksaan. Contoh, TP Rapid. Hasil sifilis 1. Pilih hasil sifilis 1 dari drop list yang tersedia. Reaktif, non-reaktif. Data dapat diambil dari SS01 bagian hasil pemeriksaan. Jika hasil sifilis 1 non-reaktif, akan keluar peringatan warna hitam pada hasil sifilis 2, yakni RPR, atau VDRL titer, yang artinya data tidak perlu diisi, dan jika kesimpulan hasil non-reaktif, maka tindak lanjut pengobatan sifilis akan keluar peringatan warna hitam, yang artinya data tidak perlu diisi. Jika data pada kesimpulan hasil tidak sesuai dengan interpretasi dari hasil laboratorium yang dilakukan, maka akan keluar peringatan berwarna kuning. Silakan lakukan cross-check data dengan laboratorium dan penanggung jawab surveillance sentinel untuk mendapatkan isian yang benar. Contoh, reaktif. Hasil sifilis 2, RPR atau titer. Pilih hasil RPR atau titer dari drop list yang tersedia. Data dapat diambil dari SS01 bagian RPR titer. Jika hasil sifilis 2 tidak diperiksa, maka kesimpulan hasil akan muncul non-reaktif dan sifilis. Jika hasil sifilis 2 reaktif, 1:1, 1:2, 1:4, maka kesimpulan hasil sifilis laten. Jika hasil sifilis 2 reaktif 1:8 sampai 1:512, maka kesimpulan hasil sifilis dini.
Contoh, reaktif 1:128. Dan kesimpulan, hasil sifilis dini. Tindak lanjut pengobatan sifilis. Pilih tindak lanjut pengobatan sifilis dari droplis yang tersedia. Data dapat disalin dari SS01 bagian pengobatan sifilis yang diterima. Contoh, ya. Pemeriksaan hepatitis B. Pengisian kolom-kolom pada hepatitis B adalah sebagai berikut. Tes HBsAg, ELISA atau rapid. Pilih tes HBsAg, ELISA atau rapid yang dilakukan dari droplis yang tersedia. Contoh, rapid. Hasil HBsAg. Pilih hasil HBsAg dari droplis yang tersedia. Reaktif, non-reaktif. Data dapat diambil dari SS01 bagian hasil pemeriksaan. Contoh, reaktif. Kesimpulan hasil HBsAg. Pilih kesimpulan hasil HBsAg dari droplis yang tersedia. Positif HBsAg, negatif HBsAg. Data dapat disalin dari SS01 bagian kesimpulan. Jika kesimpulan hasil negatif HBsAg, akan keluar peringatan warna hitam pada tindak lanjut pengobatan hepatitis B yang artinya data tidak perlu diisi. Jika data pada kesimpulan hasil tidak sesuai dengan interpretasi dari hasil laboratorium yang dilakukan, maka akan keluar peringatan berwarna kuning. Silakan lakukan cross-check data dengan laboratorium dan penanggung jawab surveillance sentinel untuk mendapatkan isian yang benar. Contoh, positif HBsAg. Tindak lanjut pengobatan hepatitis B. Pilih tindak lanjut pengobatan hepatitis B dari droplis yang tersedia. Data dapat disalin dari SS01 bagian pengobatan hepatitis B yang diterima. Contoh, rujuk ke RS atau FKRTL. Validasi. Kolom yang memberikan keterangan kelengkapan data akan terisi otomatis dengan keterangan sebagai berikut. Warna hijau, data lengkap. Warna merah, data tidak lengkap. Pada kolom yang blank, akan ada informasi warna merah sebagai penanda data yang kosong dan harus diisi. Untuk tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, cara melakukan kompilasi adalah dengan melakukan blok semua sel yang telah berisi data seperti yang dijelaskan di atas dari SS03 milik Fasienkes. Lalu copy dan paste ke input data sentinel kosong milik kabupaten atau kota atau provinsi. Lakukan hal yang sama pada semua data Fasienkes yang akan dikompilasi. Kedua, input data kunjungan. Digunakan untuk mengisi rekap harian kunjungan ibu hamil yang datang ke ANC pada periode surveillance sentinel. Berikut cara pengisiannya. Kabupaten atau kota. Pilih kabupaten atau kota dari droplis yang telah tersedia. Data dapat disalin dari SS02 bagian kabupaten atau kota. Contoh, Aceh Besar. Fasienkes. Pilih Fasienkes dari droplis yang telah tersedia. Data dapat disalin dari SS02 bagian Fasienkes. Contoh, Baitus Salam. Tanggal kunjungan. Diisi dengan tanggal kunjungan ibu hamil ke ANC pada periode surveillance sentinel dengan format 2 digit tanggal, 3 huruf depan nama bulan, dan 2 digit tahun. Contoh, 01 Sep 21. Jumlah ibu hamil yang berkunjung. Diisi dengan jumlah ibu hamil yang berkunjung ke ANC selama 1 hari tersebut dengan format angka. Contoh, 10. Jumlah ibu hamil mengikuti surveillance sentinel. Diisi dengan jumlah ibu hamil yang berkunjung ke ANC dan bersedia mengikuti surveillance sentinel dengan format angka. Contoh, 8. Jumlah yang menolak.
akan terisi otomatis oleh sistem jika jumlah ibu hamil yang berkunjung dan jumlah ibu hamil mengikuti surveillance sentinel terisi. Untuk tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, cara melakukan kompilasi adalah dengan melakukan blok semua sel yang telah berisi data seperti yang dijelaskan di atas dari Excel Register ANC Surveillance Sentinel milik Fasiankes. Lalu copy dan paste ke input data milik kabupaten atau kota atau provinsi. Laporan per lokasi. Laporan per lokasi berisi laporan singkat dari lokasi sentinel yang akan dikirimkan oleh Fasiankes yang mengikuti surveillance sentinel ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di akhir periode surveillance sentinel. Kepada yang terhormat, diisi dengan kepada siapa laporan ini akan ditujukan. Contoh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar. Periode survei diisi dengan periode surveillance sentinel yang dilakukan. Contoh, September hingga November 2021. Fasiankes akan otomatis keluar mengikuti inputan data sebelumnya. Contoh, Baitus Salam. Laporan per lokasi ini berisi 4 kolom utama yang terdiri dari kelompok umur, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kelompok umur, tahun. Isian data akan dikategorikan berdasarkan kelompok umur sebagai berikut. Penyajian data berdasarkan kelompok umur 15 hingga 19 tahun, 20 hingga 24 tahun, 25 hingga 49 tahun. Jumlah yang diperiksa berisi jumlah ibu hamil yang diperiksa masing-masing HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Jumlah yang diperiksa akan terisi otomatis mengikuti apa yang diinput pada SS03. Jumlah yang positif berisi jumlah ibu hamil positif masing-masing HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Jumlah yang positif akan terisi otomatis mengikuti apa yang diinput pada SS03. Persen positif berisi persentase positif dari masing-masing HIV, sifilis, hepatitis B ibu hamil pada periode surveillance sentinel. Persentase positif akan terisi otomatis oleh sistem mengikuti apa yang diinput. Tempat, tanggal, bulan, tahun. Diisi dengan tempat laporan dibuat, tanggal, bulan, tahun ditandatangani. Contoh, Aceh Besar 1 Desember 2021. Penanggung jawab surveillance sentinel pada ibu hamil. Isi dengan nama penanggung jawab. Contoh, Dr. Ratnasari. Fasiankes yang melaksanakan surveillance sentinel pada ibu hamil berkewajiban mengirimkan laporan per lokasi ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses analisis data. Laporan dikirimkan melalui email yang berisi Excel Register ANC Surveillance Sentinel yang telah terisi lengkap. Laporan sentinel per lokasi yang telah di-print, scan, dan ditandatangan. Menu selanjutnya merupakan bentuk visualisasi dari data yang telah diinput pada SS03. Untuk selanjutnya, dapat dianalisis dan diinterpretasi. Mari kita lihat satu persatu penjelasan dari setiap menu. Menu demografi. Terdapat 3 submenu, yaitu demografi sentinel, demografi rekap 1, dan demografi rekap 2. Demografi sentinel diperuntukkan untuk Fasiankes pelaksana surveillance sentinel. Demografi rekap 1 dan demografi rekap 2 diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi dan Pusat. Pertama, demografi sentinel. Berisi informasi dalam bentuk tabel dan grafik terkait karakteristik sosial demografi ibu hamil yang berkunjung ke layanan ANC pada periode surveillance sentinel, meliputi karakteristik umum, umur, pendidikan, karakteristik kehamilan, riwayat kesehatan, HIV, sifilis,
hepatitis B, dan riwayat ART. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian sosial demografi ibu hamil. Demografi Rekap 1. Berisi rekapan informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel terkait karakteristik sosial demografi ibu hamil yang berkunjung ke layanan ANC pada periode surveillance sentinel. Meliputi umur, pendidikan. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian sosial demografi ibu hamil. Ketiga, demografi rekap 2. Berisi rekapan informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel terkait karakteristik sosial demografi ibu hamil yang berkunjung ke layanan ANC pada periode surveillance sentinel. Meliputi riwayat kehamilan 1, 2, lebih dari sama dengan 3, dan riwayat kesehatan, HIV, sifilis, hepatitis B, riwayat ART. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian sosial demografi ibu hamil. Menu prevalensi. Terdapat 5 submenu, yaitu prevalensi sentinel, rekap prevalensi HIV, rekap prevalensi sifilis, rekap prevalensi hepatitis B, dan rekap prevalensi ganda. Prevalensi sentinel diperuntukkan untuk Fasiankes pelaksana surveillance sentinel. Rekap prevalensi HIV, rekap prevalensi sifilis, rekap prevalensi hepatitis B, dan rekap prevalensi ganda diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi dan Pusat. Pertama, prevalensi sentinel. Berisi informasi dalam bentuk tabel dan grafik terkait prevalensi HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil yang disajikan berdasarkan umum, umur, pendidikan, beban infeksi ganda pada ibu hamil, dan juga informasi terkait tindak lanjut pengobatan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Rekap prevalensi HIV. Berisi informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel dan grafik terkait rekapan data prevalensi HIV dari beberapa atau seluruh lokasi surveillance sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Rekap prevalensi sifilis. Berisi informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel dan grafik terkait rekapan data prevalensi sifilis dari beberapa atau seluruh lokasi surveillance sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Rekap prevalensi hepatitis B. Berisi informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel dan grafik terkait rekapan data prevalensi hepatitis B dari beberapa atau seluruh lokasi surveillance sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03 bagian pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance sentinel. Rekap prevalensi beban ganda. Berisi informasi per lokasi sentinel dalam bentuk tabel terkait rekapan data prevalensi ganda seperti prevalensi HIV, prevalensi sifilis, prevalensi hepatitis B, prevalensi HIV dan sifilis, prevalensi HIV dan hepatitis B, prevalensi sifilis dan hepatitis B,
dan prevalensi HIV, sifilis, hepatitis B dari beberapa atau seluruh lokasi surveillance Sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03, bagian pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada periode surveillance Sentinel. Menu partisipasi diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi dan Pusat. Berisi informasi terkait partisipasi ibu hamil pada periode surveillance Sentinel dalam bentuk tabel. Informasi terdiri dari besar sampel yang direncanakan berdasarkan lokasi Sentinel dan jumlah ibu hamil yang menolak mengikuti surveillance Sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03, bagian input kunjungan. Tindak lanjut pengobatan diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi dan Pusat. Berisi informasi dalam bentuk tabel terkait tindak lanjut pengobatan ibu hamil jika hasil pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B reaktif atau positif dari beberapa atau seluruh lokasi surveillance Sentinel. Bagian ini akan secara otomatis memvisualisasikan hasil dari data yang telah diinput ke dalam SS03, bagian tindak lanjut pengobatan.